Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal persiapan buat PTS semester ganjil kelas 11 kurikulum merdeka, materi gerak meningkat dan hukum Newton tentang gerak. Baik, let's go. Langsung saja soalnya. Ya, ini soalnya. Perhatikan pernyataan berikut. Jika suatu partikel bergerak melingkar beraturan, pernyataan yang benar ditunjukkan oleh nomor. Baik, nomor satu, kecepatan sudutnya sebanding dengan periodenya. Kita cek di sini apakah benar yang pernyataan nomor satu ya, yaitu yang nomor satu, kecepatan sudut omega. Nah, omega berhubungan dengan periode, yaitu omega sama dengan 2pi per T. Kita lihat dari rumusnya. Nah, omega dengan T ini dia berbanding terbalik. Karena omega di atas, T-nya di bawah. Dengan omega sama dengan 2pi per T, dia berbanding terbalik. Maka di sini pernyataan nomor satu salah, gitu ya. Kemudian yang kedua, kecepatan linier sebanding dengan kecepatan sudutnya. Kita lihat lagi hubungan antara kecepatan linier dengan kecepatan sudut. V sama dengan omega kali R. Nah, dari rumus ini kita dapatkan bahwasannya V itu sebanding dengan omega. Kalau omeganya besar, V-nya akan besar. Nomor 2 benar. Kemudian nomor 3, percepatan sentripetalnya berbanding terbalik ya dengan kecepatan sudut. Kita cek lagi dengan rumusnya. Kecepatan sentripetal AS sama dengan omega kuadrat kali R. Nah, ini juga berbanding lurus, bukan berbanding terbalik. Berarti pernyataan nomor 3 adalah salah. Omega kuadrat kali R itu dia berbanding lurus. Kemudian yang keempat, kecepatan linier sebanding dengan jari-jari lintasan. V lagi, kecepatan linier sama dengan apa? Omega dikali R gitu ya. Berarti dia sebanding dengan kecepatan sudut, sebanding juga atau berbanding lurus dengan jari-jari lintasan. Maka pernyataan nomor 4 juga benar. Oke, berarti jawabannya adalah 2 dan 4D. Next, kita lanjutkan di soal nomor 2. Perhatikan pernyataan berikut. Di sini ada soalnya, sebuah partikel dengan massa 50 gram bergerak melingkar beraturan dengan kecepatan linear 3 meter per second jika jari-jari lintasan partikel 75 cm. Pernyataan yang benar ya. Kita cek yang diketahui. Ada massa M 50 gram. Kita ubah ke dalam kilogram. Yaitu 50 dibagi 1000 ya. 0,05 kilogram. Lalu kemudian ada kecepatan linier V 3 meter per second. Lalu ada jari-jari R 75 cm, ubah juga ke meter 0,75 meter. Nah, baik pernyataan yang benar, kita cek satu persatu. Pernyataan nomor 1. Waktu putarnya 1,5 pi second. Baik, waktu putar di sini adalah dengan periode ya. Kita lihat bahwasanya periode berhubungan dengan V. Ingat rumus V, 2pi per T dikali R gitu ya. 2pi per T dikali R.
baik di sini yang ditanyakan adalah periodenya. Maka dari sini rumusnya, maka T sama dengan kita tukeran antara T dengan V. Menjadi 2pi kali R dibagi V, gitu ya. Baik, kita masukkan angkanya. T sama dengan 2pi, R-nya 0,75 dibagi dengan P-nya. P-nya 3. Oke. Periodenya 2 kali 0,75 itu adalah 1,5 ya. 1,5 pi dibagi 3 sama dengan 1,5 bagi 3, 0,5 setengah ya, setengah pi. Jadi T-nya itu 0,5 pi. Sementara pernyataannya adalah 1,5 pi. Berarti nomor 1 salah. Kemudian yang nomor 2. Nomor 2 percepatan sentripetal. Ya, nomor 2 percepatan sentripetal AS. Ya, rumusnya adalah P kuadrat per R. Ya. Kita masukkan 3 kuadrat dibagi 0,75. Tuh. Berarti berapa nih? 9 dibagi 0,75. Nah, 0,75 ini adalah 3 per 4 ya. Kalau mau jadi pecahan 3 bagi 4. Berarti berapa? 9 dikali 4 dibagi 3. Tuh ya. 9 bagi 3 itu adalah 3 kali 4, 12. Gitu ya. 12 meter per second kuadrat. Ya, pernyataan nomor 2 betul ya. 12 meter per second kuadrat. Kemudian yang ketiga, vektor kecepatan linear tidak tetap. Vektor kecepatan linear. Perhatikan di sini dia bergerak melingkar beraturan, benda bergerak melingkar beraturan. Ya, ketika GMB, ya pada GMB gerak melingkar beraturan itu vektor kecepatannya tidak tetap. Artinya apa? Jadi kalau vektor berarti dia harus memiliki nilai dan arah. Sementara kecepatan, ya kecepatan besarnya tetap. Besarnya kecepatan dia tetap. Artinya kecepatan linear di sini ya. Tapi apa? Arahnya yang tidak tetap. Jadi arahnya berubah. Iya, gitu ya linear. Arahnya kecepatan linear berubah. Nah, berarti apa dari sini kesimpulannya? Sehingga vektornya tidak tetap. Jadi kalau vektor dia harus keduanya, baik arah maupun lurus. Berarti ini benar ya, vektor kecepatannya tetap, tidak tetap. Kemudian yang keempat adalah kecepatan sudut omega. Omega apa rumusnya? Ya, tinggal V kali R. V kali, kok V kali R. V dibagi R, gitu ya. V-nya ada 3, R-nya 0,75 gitu. Berapa nih? 4 gitu ya. 4 radian per second. Tapi tidak pakai pi, sementara di sini ada pi, maka di sini adalah yang keempat salah. Jadi pernyataan yang benar adalah 2 dan 3. C jawabannya.
Baik, next kita langsung di soal nomor 3. 3 roda dengan jari masing-masing, RA 10 cm, RB 15 cm, MC 30 cm. Ya, seperti pada gambar, kecepatan sudut roda B. Baik, di sini kecepatan sudut roda B berarti 20 radian per second adalah omega B. Yang ditanya adalah kecepatan linier roda C, VC gitu ya. Nah, lihat VC. VC berhubungan dengan A. Roda C berhubungan langsung dengan A, baru A berhubungan dengan B. Nah, di sini kan kalau ditanya VC, berarti kita harus cari dengan omega B. Kita gunakan yang diketahui. Nah, B dia berhubungan dengan A. B berhubungan dengan A. Berarti apa? B dengan A yang sama adalah VA sama dengan VB. Gitu. VA sama dengan VB, maka VA itu omega, VA biarkan VA, VB adalah omega B dikali RB. Jadi kita bisa dapatkan VA gitu ya. Jadi kita cari VA dulu baru kita dapatkan VC. Jadi A dengan B itu yang sama adalah V-nya. Kecepatan linier karena dihubungkan dengan rantai. Nah, kalau seperti ini, maka R-nya harus meter gitu ya. Omega B-nya 20 radian per second, RB-nya 15 cm menjadi 0,15 meter. Nah, gitu. Berarti VA berapa? 20 dikali 0,15, 3 meter per second. Nah, dapat VA, baru kita akan mencari VC. Di mana roda C dengan roda A hubungannya adalah sepusat atau seporos yang sama apa? Besaran sama adalah omega. Omega A sama dengan omega C. Nah, omega A itu adalah VA per RA. Omega C, VC per RC. VA kita sudah dapatkan 3, RA-nya 10. Nah, ini tidak perlu diubah ke dalam meter ya. Kalau yang ada ruas kanan, ruas kiri. Yang penting satuannya sama, yaitu cm. PC ditanya per RC-nya adalah 30. Oke. Coret, coret, saling dibagi. Sehingga PC 3 kali 3 gitu ya. PC sama dengan 3 kali 3. PC sama dengan 9 meter per second. Maka jawabannya yang C. Oke, lanjut di soal nomor yang keempat. Benda bermasa 4.000 kg. Baik, di sini ada M-nya ya. Kita ketahui masanya
M-nya adalah 4000 gram, kita ubah ke kilogram jadi 4 kilogram ya. Pada bidang datar yang licin. Kemudian benda tersebut diberikan gaya tarik seperti gambar di atas. F1 sama dengan F2, 20 Newton. Yang ditanya adalah besar dan arah kecepatan benda. Baik, di sini benda bidangnya adalah bidang datar, gitu ya. Maka arah kecepatannya adalah arah kecepatan pada bidang datar. Nah, ini ada F2 membentuk sudut 60 derajat terhadap bidang datar, maka kita harus proyeksikan terhadap arah mendatar, yaitu yang di sini. Ya, arahnya ke kanan. Kalau sisi miringnya F2, maka sisi yang mendatar ini adalah, ingat ya, ini adalah F2 dikali cos 60 derajat. F2 20, cos 60 derajat, setengah, maka sama dengan 10 Newton. Baik, kita yang cari adalah A ya, percepatan. Maka kita gunakan hukum 2 Newton. A sama dengan sigma F. Sigma Fx ya, dibagi M. Karena arah mendatar. Baik, di arah mendatar ada dua gaya, yaitu F1 dan F2 cos 60 derajat. Kita lihat di sini, ya yang kanan positif ya, kita anggap yang kanan positif, yang kiri negatif. Nanti seandainya dia hasilnya positif, maka arahnya ke kanan. Kalau dia negatif, maka arahnya ke kiri. Maka di sini F2 dikali cos 60 derajat dikurang F1 dibagi M. Nah, sudah kita dapatkan F2 cos 60 derajat itu adalah 10 dikurang 20 F1 dibagi M. M-nya 4. Min 10 per 4. Min ya, min 2,5 meter per second kuadrat. Oh, berarti ini ke arah kiri. Karena dia tandanya negatif, berarti ke arah kiri. Maka jawabannya yang A. Begitu. Lanjut soal yang kelima. Benda bermassa 5 kilogram. Ya, ada M ya. M-nya 5 kilogram. Kemudian GMB bergerak melingkar beraturan ya. Kelajuannya itu V ya. Lihat satuannya meter per second, maka kecepatan linear gitu. 4 meter per second. Jari-jarinya R 50 cm diubah ke meter jadi 0,5 meter. Baik, nah itu yang ditanya. Yang pertama ada gaya sentripetalnya. Kita cek nomor 1 Fs, masih ingat, yaitu mv kuadrat dibagi R. Gitu rumusnya ya. Jangan lupa, 5 dikali 4 kuadrat dibagi 0,5. 5 dikali 16 dibagi 0,5 sama dengan 160 Newton. Pernyataan satu benar ya. Oke. Kemudian pernyataan kedua, periodenya. Periode T berhubungan dengan V juga. V sama dengan 2pi per T dikali R. Maka T sama dengan 2pi R dibagi V. Gitu ya. 2pi R-nya 0,5, P-nya 4.
Berarti berapa? Pi per 4 ya. Pi per 4 itu sama dengan 0,25 pi gitu ya. 1 per 4 itu 0,25 second. Nomor 2 juga benar ya, 0,25 pi. Vektor kecepatannya tidak tetap ya. Lagi-lagi kalau vektor kecepatan pada GMB tidak tetap. Dia yang tetap hanya besarnya, sementara arahnya tidak tetap. Vektor kecepatan linier maksudnya ya. Yang keempat, vektor percepatan sentripetalnya sebesar 32 meter per second. Baik, percepatan sentripetal AS ya. Karena kita udah dapat Fs ya. Berdasarkan hukum 2 Newton, A sama dengan F bagi M. Fs dibagi M. Fs-nya 160, M-nya 5. Nah, 160 bagi 5, 32 meter per second kuadrat. Betul ya? Nomor 4 betul. Oh, berarti betul semua ya. Jawabannya yang E. Oke. Next, lanjut soal nomor 6. Perhatikan pernyataan berikut. Jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, nah ya, resultan gaya sama dengan 0 ini artinya sigma F sama dengan 0 ya. Apa? Ini punya dua pengertian, benda diam ya. Bisa juga benda bergerak, yaitu benda bergerak GLB. Lurus beraturan. Nah, jadi punya dua maksud sigma F sama dengan 0 ini. Kalau GLB, benda diam ya, betul ya. Kalau GLB 4 betul. V tetap ya. Kecepatan linear tetap. Kemudian apa yang terjadi kalau V tetap? A-nya sama dengan 0 kecepatan benda. Maka 1, 2, 3, dan 4. A jawabannya. Oke. Lanjut soal nomor 7. Benda yang mula-mula diam dan bermassa 5.000 gram. Mula-mula diam ya, berarti di sini V. V-nya 0 ya. V0-nya 0. M-nya 5.000. Diubah nih ke dalam kilogram. Sama dengan 5 kilogram. Licin ya. Kemudian dikasih gaya tarik F 12 Newton. T-nya adalah 10 second, yang ditanya S. Berapa jarak tempuhnya gitu ya. Setelah bergerak 10 second. Maka kita ingat rumus GLBB. Rumus GLBB kan S sama dengan
V0T ditambah setengah kali AT kuadrat. Nah, di rumus ini kita lihat V0 ada, T ada, A yang belum ada. Maka kita harus cari dulu A sebelum masuk ke rumus yang ini. Kita cari dulu A menggunakan rumus hukum 2 Newton, yaitu A sama dengan F dibagi M gitu ya. Karena F-nya 1 jadi nggak perlu pakai sigma, F saja. 12 dibagi 5 sama dengan 2,4 meter per second kuadrat. Baru kita cari S. 0 ya. 0 kali T ya 0. Ditambah setengah A-nya 2,4, T-nya 10 kuadrat gitu ya. Setengah dikali 2,4, 1,2 dikali 10 kuadrat 100. 120 meter. Jawabannya yang B. Oke. Lanjut di soal nomor 8. Benda yang berada di lantai datar bergerak dengan kecepatan tetap ya, sebesar 15 meter per second. Kemudian mendapat gaya perlawanan 72 Newton hingga berhenti pada jarak 12,5 meter dari posisi semula. Yang ditanya adalah massa benda. Baik, di sini ada awalnya tetap nih. Ada kecepatan awal ya. Tapi karena ada gaya yang menahan, maka lama-kelamaan akan berhenti. Sehingga kecepatannya berubah dari 15 menjadi 0. V0-nya 15, kemudian VT-nya kecepatan akhir 0. Gayanya F minus 72 ya, karena apa? Gaya perlawanan. Jadi melawan arah gerak benda. Kemudian S-nya adalah 12,5 meter yang ditanya F. Nah, kita pakai rumus GLBB dulu ya untuk mendapatkan percepatan. Gitu ya. Percepatan baru kita gunakan untuk mendapatkan M. Kita gunakan rumus yang ingat ada V0 diketahui, ada VT, ada S. Maka gunakan yang ada ketiga besaran itu. Kita gunakan yang VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Nah, gunakan yang ini. VT-nya ada 0. V0-nya 15 kuadrat. Tanya kita cari S-nya ada 12,5 gitu ya. 0 sama dengan 15 kuadrat 225 ditambah 2 kali 12,5 25A. 25A pindah ruas ke kiri jadi min 25A sama dengan 225. Maka A sama dengan 225 dibagi ya. Pindah ruas ke kanan sama dengan min 9 meter per second kuadrat. Sudah dapat A, baru kita cari M menggunakan hukum 2 Newton, yaitu M sama dengan F dibagi A gitu ya. Min 72 dibagi min 9 gitu ya. Maka M-nya sama dengan 8 kilogram. Min bagi min plus. Jawabannya yang D, 8 kilogram.
Next, soal nomor 9. Sebuah benda dilakukan 5 putaran dalam waktu 10 second. Nah, di sini ada yang diketahui adalah 5 putaran N-nya ya, jumlah putaran ada 5. Kemudian dalam waktu 10 second T-nya 10 second. Yang ditanya adalah frekuensi, kemudian kecepatan sudut dan periode. Cari frekuensi F sama dengan N per T ya. 5 dibagi 10 sama dengan 0,5 Hertz. Betul ya, nomor 1 betul. Nomor 2, kecepatan sudut. Omega sama dengan 2pi kali F. 2pi dikali 0,5 sama dengan pi radian per second. Nomor 2 juga benar. Kemudian nomor 3, periode T sama dengan T bagi N. 10 bagi 5 sama dengan 2 second. Nomor 3 juga benar. Maka 1, 2, dan 3 E. Next, nomor 10. Sebuah roda sepeda berjari-jari 50 cm diputar dengan frekuensi 10 Hz. Jarak yang ditempuh sepeda dalam waktu 10 second gitu ya. Baik, di sini ada R 50 cm, ubah dulu ke meter, 0,5 meter. Frekuensinya 10 Hz. Kemudian T, waktu tempuh 10 second. Ditanya adalah S. Nah, apa S? S ini hubungannya dengan gerak meningkat. Ingat, hubungan besaran gerak lurus dengan gerak meningkat. Yaitu S sama dengan theta dikali R. Gitu ya. Nah, theta itu apa? Pada gerak meningkat beraturan, theta adalah omega kali T. Sehingga jadi omega kali T kali R. Omeganya juga belum ada. Omega yang berhubungan dengan frekuensi 2pi kali F. Jadilah dia 2pi kali F dikali T dikali R. Inilah untuk mendapatkan S jaraknya. 2pi, frekuensinya 10, waktunya 10, R-nya 0,5. Maka jawabannya S sama dengan 100 pi ya. Nah, 100 pi. Nah, pilihan jawaban tidak ada pi, pi-nya kita ganti menjadi 3,14. Maka 100 dikali 3,14. S-nya sama dengan 314 meter. Berarti jawabannya yang B. Gitu ya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Terima kasih atas kontribusi baik.
Kita lanjut soal nomor 11. Dora mengayuh sepeda dan berharap menempuh lokasi sejauh 20 km dalam waktu 20 menit. Nah, cek diketahuinya ada S-nya ya. 20 km diubah ke meter, 20.000 meter. Waktunya T, 20 menit. Jangan lupa diubah ke detik. 20 dikali 60, 1.200 second. Diameter D, 50 cm. Kan kita gunakan itu biasanya jari-jari. Nah, kita ubah ke dalam jari-jari. R, jari-jari roda adalah, jari-jari itu adalah setengah dari diameter. Yaitu setengah dikali 50 sama dengan 25 cm. Ubah ke meter, 0,25 meter. Yang ditanya adalah kecepatan sudut omega. Baik, apa omega? Hubungannya dengan gerak lurus dan gerak meningkat. Omega sama dengan V bagi R ya. Ini dia rumusnya, V bagi R. Nah, V-nya belum ada. V itu apa V? V itu adalah S bagi T. Maka kita cari dulu V-nya gitu ya. Baru kita dapatkan omega. V sama dengan S per T 20.000 dibagi 1.200 gitu ya. Dicoret nolnya, oke. Kemudian 200 bagi 12 ya. Sederhanakan dibagi 4. 200 bagi 4 itu dia 50. 12 bagi 4 3. Jadi 50 per 3. Nah, baru kita cari omega setelah kita dapatkan P-nya. 50 per 3 dibagi R-nya 0,25. Baik, 0,25 ini adalah 1/4 gitu ya. 50 per 3 dibagi 1/4. Biar mudah, 50 per 3 ubah. Awalnya pembagian jadi perkalian, maka 1/4 menjadi 4/1. Gitu. Dapatkanlah dia. 50 kali 4, 200 per 3. Radian per second. Ya. Ya, 200 per 3 di sini pilihannya tidak ada, maka kita pilih yang F. 200 per 3 radian per second. Inilah jawabannya. Oke. Next, kita lanjut di soal nomor 12. Sebuah piringan CD mula-mula dalam keadaan diam gitu ya. Berarti di sini ada omega 0 sama dengan 0.
Piringan tersebut kemudian berputar dengan sumbu putar tegak lurus melalui pusat piringan. Setelah berputar selama 1 menit, ya, T-nya, T sama dengan 1 menit, diubah dulu ke second, 60 second. Kecepatan anguler. Kecepatan anguler ini sama seperti kecepatan sudut bahasa lainnya ya, yaitu omega T-nya. Kecepatan akhir menjadi 240 radian per second. Yang ditanya adalah percepatan sudut alfa. Maka alfa rumusnya adalah omega T dikurang omega 0 dibagi T. Berarti 240 dikurangi 0 dibagi 60. Berarti dia sama dengan 4 radian per second kuadrat. Ini adalah alfa. Maka jawabannya adalah yang B. Gitu ya. Kita lanjut. Kita lanjutkan soal nomor 13. Sebuah meja putar mula-mula berotasi dengan kecepatan 6 radian per second. Baik, di sini ada omega 0, 6 radian per second. Melakukan 3 putaran. Berarti theta ya, 3 putaran. Nah, ini harus diubah ke dalam radian. Di mana satu radian adalah satu putaran adalah 2 pi radian. Maka 3 putaran 3 dikali 2 pi. Nah, dia udah gitu jadi radian. Sama dengan 6 pi radian. Berhenti menandakan omega T sama dengan 0. Ditanya adalah percepatan sudut, kemudian waktu. Nah, ini soal GMBB. Kita gunakan rumusnya GMBB. Mencari alfa, yaitu menggunakan omega T kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat plus 2 alfa kali S. Apa namanya? 2 alfa kali theta. 6 kuadrat sama dengan, sorry. Omega T-nya 0. 0 kuadrat ya 0 ya. Omega 0 kuadrat, 6 kuadrat ditambah 2, alfa ditanya, tetanya 6, pi. 0,36 ditambah 12 pi kali alfa. Maka pindah ruas, min 12 pi kali alfa sama dengan 36. Maka alfanya adalah 36 dibagi min 12 pi. Ya, 36 bagi 12 itu adalah 3 ya. Maka 3 minusnya ada minus. Min 3 per pi radian per second kuadrat. Nah, di situ udah dapat apanya ya. Min 3 per pi. Kemudian cari T-nya, waktu. Waktu bisa kita gunakan rumus yang omega T sama dengan omega 0 plus alfa kali T. Omega T 0, omega 0-nya 6, min 3 per pi T. Ya. Pindah ruas, min 3 per pi menjadi 3 per pi T dengan 6. Maka T-nya 6 dikali ya, harusnya kan 6 dibagi 3 per pi.
diubah bentuknya jadi perkalian, yaitu dikali pi per 3. Ya. 6 bagi 3 itu adalah 2. Jadi 2 pi second. Jadi T-nya adalah 2 pi second. Ya. Alfanya min 3 per pi, T-nya 2 pi. Min 3 per pi dan 2 pi. Ya, kita dapatkan jawabannya adalah A. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan di soal nomor 14. Mata bor listrik yang kelajuannya dapat berubah memiliki percepatan sudut tetap sebesar 2,5 radian per second kuadrat. Berarti di sini ada alfa ya, 2,5 radian per second kuadrat. Kecepatan sudut awal mata bor tersebut 5 radian per second. Omega 0, 5 radian per second. Setelah 4 second, T-nya berarti 4 second. Yang ditanya adalah sudut ya, theta. Kemudian omega T, kecepatan sudutnya. Baik, theta kita gunakan rumus GMBB nih ya. Theta sama dengan omega 0 kali T ditambah setengah kali alfa T kuadrat. 5 dikali 4 ditambah setengah dikali 2,5 4 kuadrat. 20 ditambah setengah kali 2,5 kali 4 kuadrat. 4 kuadrat 16 kali setengah 8. 8 dikali 2,5 20 ya. Jadi tetanya adalah 40 radian. Kemudian omega T. Omega T, omega 0 ditambah alfa kali T. 5 ditambah alfanya 2,5, T-nya 4. 5 ditambah 2,5 kali 4, 10. Ya, 15. 15 radian per second. Maka jawabannya ya E gitu ya.
Next, nomor 15. Perhatikan grafik berikut. Ini ada grafik ya, grafik omega terhadap T gitu ya. Menunjukkan hubungan kecepatan sudut suatu benda yang bergerak melingkar terhadap waktu. Berdasarkan grafik kecepatan sudut dan kecepatan sudut yang ditempuh benda selama 6 second gitu ya. Ngeteknya ya 6 second. Omega T ditanya ya. Baik, kita sini lihat omega T sama dengan rumus GMBB ya. Gerak melingkar berubah berat. Omega 0 ditambah alfa kali T. Nah, kan gitu. Nah, di sini alfanya belum tahu ya kecepatan sudutnya. Berarti kita cari alfa dulu. Kita cari alfa dulu ya. Berarti alfa sama dengan omega T dikurang omega 0 dibagi T. Nah, kita lihat di grafik. Omega T-nya kita pilih yang 80 ya. Jadi 80 kita berdasarkan grafik yang diketahui. Kemudian omega 0-nya ketika 20. Jadi ketika 4 ya, 4 detik itu omeganya 80. Ketika 0, omeganya 20. 80 kurang 20, waktunya berapa dari 20 ke 80? 4 detik. 60 dibagi 4 gitu ya. 60 dibagi 4 itu 15 ya. 15 radian per second kuadrat. Kemudian omega T. Cari omega T-nya di sini. Omega T. Omega T berarti omega 0-nya kita pilih yang 0 ya. Ketika 0 detik dia 20. Di sini omega 0. Alfanya kita dapatkan 15. P-nya 6. Baik, omega T 20 ditambah 15 kali 6. 90 ya. Nah, maka omega T-nya 110 radian per second gitu. Jadi omega T sebesar 110. Nah, di sini kan ditanya percepatan sudut ya. Kalau percepatan sudut harusnya 15 gitu. Tapi di pilihannya adalah dalam bentuk radian. Ya, radian. Radian berarti di sini yang ditanya adalah posisi sudut gitu ya. Jadi posisi sudut kalau berdasarkan pilihan jawaban. Ini maksudnya adalah posisi sudut. Sudut berarti dia yang ditanyakan adalah theta ya. Sudut theta. Nah, theta kita gunakan rumus yang theta sama dengan omega 0 kali T ditambah setengah dikali alfa T kuadrat. Theta 20 T-nya 6 ditambah setengah alfa 15 T-nya 6 kuadrat. Nah, theta 20 kali 6 120 ditambah 15 kali setengah 7,5. 7,5 dikali 3. Berapa? 270. Nah, maka 270 ditambah 120, 390 radian. Nah, ini kalau yang dimaksud di pilihan jawaban, posisi sudut.
Tapi kalau pertanyaannya kecepatan sudut 15. Maka 110 kecepatan sudutnya 390 posisi sudut yang C pilihannya. Gitu, jangan lupa like dan subscribe. Baik, kita lanjutkan di soal nomor 16. Perhatikan gambar berikutnya.
Balok A yang bermassa 2 kilogram gitu ya. Di sini ada MA itu sama dengan 2 kilogram. Kemudian MB massa balok B 3 kilogram ya. Diberikan gaya dorong F-nya. F-nya itu adalah sebesar 200 Newton. Seperti gambar di atas. Jika G-nya 10 meter per second kuadrat, besar gaya aksi reaksi. Ya, ada aksi, maka akan ada reaksi. Di mana aksi reaksi gayanya nilainya sama, tapi berlawanan. Baik, di sini ada F ya. F mendorong benda atau balok A. Mendorong balok A, kemudian nah dari situ balok A akan mendorong balok B. Nah, ini adanya aksi reaksi. Aksinya adalah balok A mendorong balok B, yaitu ada sini gayanya adalah FAB ya, yang FAB adalah gaya yang dikenai ke benda B. Kemudian dari B bereaksi, besarnya sama yaitu kepada benda A ya, yang besarnya sama dengan FAB. Ini adalah kita lambangkan FBA gitu ya. Nah, jadi FAB sama dengan min FBA. Itu aksi reaksi. Nah, kita akan ditanyakan itu ya. Jadi FAB atau FBA. Salah satu aja atau dua-duanya nanti kita akan coba hasilnya akan sama. Baik, pertama kita tinjau seluruh benda dulu ya. Tinjau semua benda, yaitu kita mendapatkan, kita cari percepatannya. Cari percepatan A sama dengan sigma F per M. Gitu ya. Sigma F dibagi M. Sigma Fx di sini ya. Karena dia benda bergerak di bidang datar. Kemudian F-nya itu adalah F saja gitu ya, hanya ada F yang mendorong benda A dan B, dibagi M-nya dijumlahkan, MA ditambah MB. Masukkan F-nya 200, MA-nya 2, MB-nya 3. Jadi 200 dibagi 5. A-nya adalah 4 meter per second kuadrat. 4 meter per second kuadrat. Lalu kita cari FAB atau FBA. Nah, di sini untuk mencari FAB atau FBA, maka kita tinjaunya satu persatu ya. Pertama ada tinjau benda. Kalau benda A, benda A saja. Tinjau benda A. Kita perhatikan benda A. Nah, benda A. Nah, gaya yang bekerja pada benda A itu ada ini ya. Nah, ini. Jadi benda A dikenai gaya 2, yaitu F dan FB. Maka kita gunakan sigma FA sama dengan massa benda A dikali percepatan. Nah, gaya yang bekerja pada benda A ada 2, yaitu yang kanan positif ya, F dikurang FBA, yang kiri negatif. MA-nya 2, percepatan 4. Baik, F-nya 200 dikurang FBA ditanya sama dengan 8. 200, 8 pindah ruas ke kiri jadi min 8 sama dengan FBA ya. Oh, sorry. Ini A-nya ya, percepatannya 40 harusnya ya. 200 bagi 5 kok 4 ya. Jadi 40 ini ya, ternyata percepatannya 40 meter per second kuadrat. Nah, ini jadi 40, ini 80, makanya kok kecil banget MPA-nya. Nah, sehingga 200 dikurang 80, 120 Newton. Gitu ya. Ini FBA. Nah, kita cek nih, apakah FAB sama? Harus sama gitu kan. Kita cek sekarang tinjau benda B. Nah, kalau benda B dia lebih enak justru ya. Kenapa? Karena
Si B itu yang dialami gaya hanya FAB aja, tidak ada gaya lain. Jadi hanya FAB. Sigma FB sama dengan MB kali A. Nah, dia cuma ada FAB. Maka FAB MB kali A. Maka FAB MB-nya berapa? 3. A-nya 40. Duh. Jadi kalau mau gampang pakai tinjau benda B biar lebih mudah. 3 kali 40, 120. Ya, maka jawabannya adalah ya B sama ya. FBA, FAB 120 Newton. Itu.
Baik, kita lanjutkan soal nomor 17. Berapakah besar gaya normal yang dialami oleh balok bermassa 3 kilogram pada gambar di samping ini? Jadi ada balok bidang datar, kemudian dikasih gaya yang ditekan dari atas ke bawah. 14 Newton arahnya ke bawah. Kita gambar dulu arah gaya yang bekerja pada benda. Benda punya gaya berat, arahnya ke bawah. Ya. W. Kemudian ada gaya normal, itu yang kita cari. Gaya normal dia tegak lurus terhadap bidang sentuh benda. Ini adalah N. Nah, maka kita gunakan sigma Fy sama dengan 0. Jumlah gaya yang bekerja pada sumbu Y sama dengan 0. Karena benda kan dia tidak bergerak di arah yang gaya ke atas positif, yang ke bawah negatif. Maka N positif dikurang W dikurang F sama dengan 0 gitu ya. Nah, W-nya apa W? W itu apa? W itu adalah berat ya, M kali G. 3 dikali 10. 30 Newton. Maka N dikurang 30 dikurang 14 sama dengan 0. Min 30 dikurang 14, min 44. Hingga gaya normal sama dengan 44. Pindah ruas ke kanan ya. Baik, jawabannya adalah A, 44 Newton. Gitu ya.
Baik, kita lanjutkan di soal yang terakhir untuk pembahasan persiapan PTS. Soal nomor 18. Sebuah balok masanya M didorong dengan gaya F. Membentuk sudut theta terhadap arah mendatar seperti gambar. Kayak seperti ini. Besar gaya normal yang bekerja. Ini gaya normalnya ya. Gaya normal lagi. Bidang datar cuman gaya yang diberikan membentuk sudut theta terhadap arah mendatar. Baik, kita gambarkan selain gaya dorong F, ada gaya berat yang rupanya. Gaya berat arahnya ke bawah. W. W itu sama dengan M kali G. Nah, kemudian ada gaya normal. Tegak lurus terhadap bidang. Nah, seperti ini. N. Nah, kemudian F-nya kan miring. Maka kita harus proyeksikan agar dia segaris sejajar dengan gaya normal dan W. Maka dia ada yang ini yang ke atas D-nya. Nah, seperti ini. Nah, gitu. Kalau yang kita proyeksikan lagi, yang ini, tuh, ini namanya kan Fx ya. Kalau ini dia adalah Fy. Di mana Fy itu adalah F dikali sin theta. Karena dia adalah garis sudut F sin theta. Oke, lagi-lagi kita gunakan hukum 1 Newton. Sigma Fy, jumlah gaya yang bekerja pada benda arah sumbu vertikal sama dengan di arah vertikal ada 3 ya, Fy, N, dan W. Yang ke atas positif N, ke bawah negatif min W kurang Fy sama dengan 0. Hingga N sama dengan W-nya pindah plus, Fy-nya plus. N sama dengan W-nya adalah M kali G, Fy-nya adalah F dikali sin ini. Jadi N-nya ini ya, M kali G ditambah F sin. Maka jawabannya yang di F sin theta ditambah M kali G. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.